Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu ikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meluncur langsung dengan radio RAS yang ada untuk Anda. Tidak lupa untuk seluruh sahabat-sahabat setia, para pendengar setia, serta seluruh sahabat-sahabat YouTuber, awak media, serta para pemirsa yang selalu menyapa dengan channel Ayah Sadam, baik di seluruh entero Indonesia dan termasuk seluruh lingkup Jagakarsa, Jakarta Selatan, termasuk tak lupa pula negara-negara tetangga kita, Singapura maupun Malaysia, Korea, Jepang, Italia maupun Cina, dan termasuk Saudi Arabia, Abu Dhabi, Arab Saudi, Pakistan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama dengan acara tanya jawab gado-gado seputar dunia lain dan termasuk pengobatan jarak jauh untuk Anda. Yang pertama akan saya bacakan atensi dari saudara Tasrif yang ada di Tegal. Saudara Tasrif yang ada di Tegal, atensinya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk Bung Jepri. Semoga tetap jaya mengudara dengan radio RAS yang ada. Kami suka dengan adanya acara Anda. Anda sangat kreatif, sangat membantu untuk kami, sehingga kami dengan mudah untuk sharing-sharing dan konsultasi adanya acara tanya jawab gado-gado seputar dunia lain dan termasuk pengobatan jarak jauh. Begini Bung Jepri, saya waktu itu kan jalan-jalan ke daerah pegunungan, kalau orang bilang Tegalan ya. Kebetulan jalan-jalan saya itu siang menjelang maghrib, pulangnya kami berlima. Pada saat itu kebetulan saya tertinggal jauh dengan kawan-kawan. Kondisi sudah gelap tuh Bung Jepri. Karena memang saya asal sana, saya juga nggak merasa takut kalau teman-teman sudah sampai kurang lebih 1 kiloan kali, sampai nggak terlihat dengan pandangan mata saya. Jadi awalnya begini. Pada saat saya turun, udah mendekati sungai, orang bilang Cacaban ya, kali Cacaban. Tiba-tiba ada sekelebat makhluk lompat dari batu ke batu yang ada di sungai tersebut. Saya sendiri bingung. Kalau saya katakan manusia kurang jelas, kalau saya katakan binatang juga kurang jelas, hanya hitam saja. Tapi saat itu walaupun saya kaget dan merinding dibuatnya, asal tancap gas saja nyebrang kali. Memang kami jalan kaki. Setelah saya pribadi nyebrang, karena teman sudah jauh nyebrang kali. Setelah saya sampai di pinggiran, tiba-tiba saya ada yang manggil. Hei manusia, tunggu sebentar. Lantas dengan ketakutannya saya berusaha menguatkan diri, saya membalikkan badan. Saya merasa dikejutkan. Ternyata suara itu hanya sebuah keris yang nancep di tengah-tengah air yang ada di sungai tersebut. Dia menyala merah. Disitulah. Di situ saya langsung bertanya, siapa Anda? Ada suara tanpa wujud. Saya katakan demikian. Lantas suara itu mengatakan, apakah Anda tidak melihat adanya saya yang nancap di tengah-tengah kali ini, yang bercahaya merah? Kata suara itu mengatakan demikian. Lantas saya melanjutkan pembicaraan. Jadi kau yang berupa keris itu, yang bicara tadi? Saya katakan demikian. Lantas dia membalas dengan kalimat, betul, inilah saya. Ambillah saya. Sayalah si keris Luk 9. Barang siapa yang kedapatan keris Luk 9, dialah majikan saya. Sayalah akan mengabdi sebagai anak buah Anda. Disitulah saya bingung dibuatnya Bung Jepri. Gimana ya?
Saya kan orang awam, Bung Jepri. Lantas tiba-tiba, bagaimana saya mengambil kamu nancep begitu di air? Apakah kamu tidak panas kalau saya ambil? Sedangkan kamu menyala seperti itu. Saya katakan demikian. Lantas si keris itu berbicara kembali. Tidak, ini sudah menjadi hak Anda. Anda mampu mengambilnya dengan mudah. Saya berjanji mengabdi kepada Anda apabila Anda memiliki keris lok 7. Silakan ambil. Maksud saya keris lok 9. Disitulah saya ambil, Bung Jepri. Ternyata saya mampu mengambilnya. Begitu saya angkat keris itu, otomatis langsung menghilang cahaya itu. Kebetulan nggak tahu kenapa tiba-tiba selongsongnya ada di sebelah. Udah saya ambil, saya masukkan, saya langsung meneruskan perjalanan. Nah, disitulah saya masukkan ke tas sehingga nanti teman-teman saya tidak mengetahuinya karena saya juga masih banyak PR tentang barang itu. Malamnya, Bung Jepri, saya nggak bisa tidur. Walaupun saya tidur, seolah-olah saya nggak tidur, diajak ngobrol sama dia. Katanya, kau minta apa? Ngomong aja, dia bilang gitu. Lalu saya katakan, saya orang awam, saya kurang paham maksudnya. Maksudnya pengen apa? Pengen kaya, pengen banyak uang, pengen berlian, atau emas berkeping, terserah. Saya jadi anak buah kamu. Saya harus mengabdi pada kamu. Apa yang kamu inginkan akan saya kabulkan. Dia katakan demikian. Akhirnya Pak, walaupun saya masih ragu, saya coba, Bung Jepri. Saya bilang gini, bisakah kau ciptakan makanan di meja ini terpenuhi sesuai dengan selera saya dan termasuk buah-buahan? Nah, kalau bisa tuh lemari yang kosong penuhi uang. Saya bilang begitu. Tiba-tiba, Bung Jepri, hitungan detik itu makanan, buah-buahan di meja lengkap, termasuk di lemari. Uang bertumpuk satu lemari. Nah, disitulah. Tapi saya belum sempat berani memanfaatkan keadaan karena saya masih PR. Saya harus bertanya kepada siapa, apakah uang ini halal? Kalau saya pakai, saya cuma batin. Cuma dianya aja bicara, kenapa kau gunakan uang yang kau minta? Itu halal-halal saja, dia bilang gitu. Sedangkan saya nggak tahu, Bung Jepri, siapa penunggu itu dan bagaimana wujudnya. Saya juga nggak tahu. Sampai saat ini, Bung Jepri, alhasil saya ngambil uang secukupnya sih. Tapi saya bagikan kepada orang fakir miskin sama orang nggak mampu. Sampai saat ini saya belum berani memakai satu peser pun. Mohon pencerahannya, Bung Jepri, sangat penting banget. Biodata saya sudah masuk. Mudah-mudahan Bung Jepri bisa memberikan satu pencerahan. Kalau bisa Bung Jepri datang ke tempat saya akan kasih alamat. Demikianlah Bung Jepri atas atensi saya dibacakan oleh Anda. Mudah-mudahan Anda secepatnya memberikan pencerahan dan jawaban selanjutnya seperti apa. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya siapa lupa? Yang ada di Tegal, yes. Sebetulnya di sini namanya Nasikin ya. Tadi namanya siapa lagi? Lain lagi. Saudara Nasikin yang ada di Tegal. Terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Ya Salam. Dengan adanya Anda bertemu dengan keris lok 9. Anda biodata sudah masuk, jadi saya dengan mudah menjawab secara detail dan saya akan memberikan jawaban bahwasannya memang Anda butuh seseorang yang paham hal itu. Karena kalau kita kembali lagi masalah kodamnya, barang bertuah seperti itu tidak lepas dari bangsa jin. Untuk lebih amannya memang seyogyanya Anda didampingi seorang guru dulu supaya Anda bisa menyetir. Sekalipun ucapan itu dengan kata-kata saya akan tunduk, saya akan takluk, saya janji, saya sebagai anak buah saya akan mengikuti apa kata Anda. Seperti itu kan? Tapi yang namanya jin perlu Anda ingat, tidak ada bangsa jin yang bisa memegang amanah. Manusia pun seperti itu.
Kenapa setan masuk ke wujud manusia? Nah, disitulah dia tidak akan bisa memegang amanah. Jadi kalau kita kembali bahasa jin ya, seyogianya kalau kita kembali ke masalah bicara kodam, saya sudah sering memberikan masukan kepada seluruh para penggemar yang terkait bahwasanya, apalagi masih awam ya, seyogianya kita bicara kepada orang yang ahli agama, baik ustadz, kiai yang ada di lingkungan Anda. Kalau memang Anda merasa malas, malu dan sebagainya, dipersilakan. Saya sering-sering memberikan masukan. Jalannya, pintu terbuka buat siapa saja, dipersilakan. Anda boleh bikin janji melalui WA atau telepon ke saya langsung, seperti itu ya. Jadi saya mengulas kembali kepada saudara Asikin yang ada di Tegal. Pertahankan dulu sebelum Anda kedapatan seseorang yang bisa memandu Anda. Karena apa? Kodam itu tanpa bisa kita punya dasar atau seorang guru yang berikan masukan bagaimana caranya saya harus bisa menyetir dia, seperti itu ya, itu penting. Tapi kalau Anda begitu polos Anda ambil, terus Anda lakukan sesuai apa yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang dia omongkan, tidak cukup. Yang dikhawatirkan suatu saat dia akan menyetir Anda, bisa saja berbuat jahat, bisa tidak. Nah, di situ gunanya untuk mengontrol diri ya. Kalau kita bisa mengontrol diri, bisa menyetir dia, insya Allah akan aman. Demikianlah saudara Asikin yang ada di Tegal, mudah-mudahan Anda puas. Kalau memang Anda butuh saya langsung ya, dipersilakan satu kabarnya. Mudah-mudahan Anda mendengarkan saya langsung. Kalau memang tidak, segeralah membuka channel saya, karena ini penting sekali ya. Kalau saya lihat Anda sudah diberi kebuktian uang 1 lemari ya, makanan 1 meja, itu mendetik Anda sudah bisa merasakan seperti apa. Bahkan sekalipun Anda dapat membuktikan itu, Anda masih menjadi PR, apakah ini uang halal atau tidak, seperti itu ya. Dipersilakan satu. Demikianlah saudara Asikin, atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio Rasyara yang ada di channel Layak Sadar. Semoga Anda menjadi orang sukses, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk atensi berikutnya yaitu saudara siapa ini ya? Untuk atensi berikutnya yaitu saudara Sunaryo. Saudara Sunaryo yang ada di mana? Ada di Bandung, saudara Sunaryo. Atensinya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri. Salam kenal, salam senggol ya. Saya Surya, saudara Naryo bukan Surya, ada di Bandung. Salam kenal sebelumnya ya, salam senggol-senggol. Mudah-mudahan Radio RAS tetap jaya mengudara, Bung Jepri. Begini Bung Jepri, saya kan dapat informasi dari kawan, secepatnya saya memberikan kabar ke Bung Jepri. Bahwasanya begini, saya kan udah 1 tahun lebih saya mengalami kisah-kisah nyata, terutama saya berpacaran dengan kuntilanak. Kuntilanak ketunggu anteng sekali. Penglihatannya kalau orang bilang katanya orang kerdil ya, mukanya tua. Tapi buat saya penglihatannya begini, gantengnya bukan main. Mohon maaf, saya pakai nama samaran. Sebetulnya nama saya kan seorang wanita ya. Tadi kan dikatakan Naryo ya. Nanti Bung Jepri bisa membuka atensi saya paling bawah nama aslinya. Mohon jangan dibicarakan. Selanjutnya saya hampir 1 tahun berpacaran dengan seorang atau katakanlah wujud kuntilanak tuyul, itu laki-laki. Padahal saya itu memahami kalau itu bangsa dedemit, tapi entah kenapa hingga sampai saat ini saya tidak merasa membedakan bahwa itu manusia atau bukan manusia. Berasa seperti manusia biasa. Enjoy aja dengan dia, Bung Jepri. Tolong solusinya, Bung Jepri.
Lantas bagaimana sih dilanjutkan? Sementara waktu orang-orang mengatakan, weh, lu pacaran mau ada demit, bilang itu. Nah, seandainya tidak dilanjutkan, bagaimana caranya saya memisahkan dengan dia, Bung Jepri? Mohon solusinya, Bung Jepri. Saya tunggu pencerahan dan solusi dari Bung Jepri. Terima kasih atas simaknya, kata si saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Naryo, katakanlah ya, ini nama samaran seorang wanita. Katanya sudah hampir 1 tahun berpacaran dengan wujud tuyul ya. Katanya saya tetap suka dengan dia, padahal seluruh lingkup itu sudah memahami adanya dia secara terbuka gitu ya. Dia berpacaran, lingkungan paham. Bahkan banyak orang suka mencibir dan suka memberikan masukan, lu pacaran kok sama hal gaib. Saya tetap enjoy. Kembali lagi kepada saudara Naryo, mohon maaf nih, biodata Anda sudah masuk. Memang betul adanya apa kata tetangga. Ada betulnya kalau Anda diharapkan memisahkan diri dengan hal-hal dedemit. Karena Anda masih mempertahankan sampai 1 tahun ini berpacaran dengan bangsa gaib, karena Anda sudah termakan oleh hipnotis olehnya. Coba Anda butuh pencerahan dari saya dan solusi ya. Anda pertahankan, dekatkan diri kepada Allah sebagaimana mestinya sebelumnya. Sholat 5 waktu dijaga, termasuk sunnahnya, waktunya ngaji-ngaji. Insya Allah pada saat Anda melakukan itu, termasuk istiqosah Anda, berzikir berbanyak, dia akan kabur dengan sendirinya. Insya Allah seperti itu. Barangkali selama ini Anda terhipnotis, Anda lupa perintah Allah. Sholatnya dijalanin yang seperti biasanya, ngaji Anda tidak dijalani, sehingga dengan mudah Anda dipengaruhi. Itu yang salah satu contoh Anda dikendalikan oleh dia. Anda tidak melakukan apa-apa, rasanya enjoy dengan dia, seolah-olah dunia milik Anda berdua. Itulah salah satu contoh Anda melupakan perintah Allah. Coba Anda dengarkan. Kalau memang Anda bisa mendengarkan langsung jawaban saya, kembalilah kepada Allah. Mandi besar ya, niat karena Allah seperti layaknya sebelumnya Anda mengenal dia. Anda sholat ya. Dia tidak akan pernah berani mendekati Anda selama Anda sholat. Bahkan mendengarkan Anda membaca surat pun dia tidak akan mampu mendekati. Saat itu hingga sampai Anda menuliskan atensi ke saya yakin Anda tidak melakukan sholat. Nauzubillah min dzalik. Demi Anda melupakan perintah Allah. Camkan baik-baik.